Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Dalam video ini, saya akan membahas penyelesaian latihan soal-soal akhir bab yang ada pada buku kimia kelas 12. Semoga video ini dapat membantu proses belajar kalian dalam memahami pengerjaan soal-soal kimia. Pada bab pertama, soal-soal yang dibahas terkait materi sifat koligatif larutan. Pada soal nomor 5 yang ditanya adalah tekanan osmotik larutan yang mengandung 3 gram CONH2 dua kali atau 3 gram urea dengan MR-nya 60 di dalam 500 ml air pada suhu 27 derajat Celcius. Untuk menghitung tekanan osmotik, kita menggunakan rumus P sama dengan M kali R dikali dengan T, di mana M adalah molaritas, R adalah tetapan gas yang sudah ada nilainya, dan T adalah suhu. Untuk menghitung molaritas larutan menggunakan rumus molaritas sama dengan mass per mR dikali 1000 per volume larutan. Nilai molaritasnya sama dengan massa dari urea yaitu 3 gram dibagi dari mR-nya 60 gram per mol dikali 1000 per volume larutannya 500 ml. Maka nilai molaritasnya adalah 3 dibagi dengan 60 sama dengan 0,05 gram dengan gram habis, tersisa mol. 1000 dibagi 500 sama dengan 2 ml dirubah ke liter, jadi per liter. Maka nilai molaritasnya sama dengan 0,05 mol dikali 2 liter sama dengan 0,1 mol per liter. Untuk nilai T atau suhunya di soal diketahui adalah 27 derajat Celcius, namun pada rumus tekanan osmotik nilai T menggunakan satuan Kelvin, sehingga nilai T atau suhunya dirubah ke Kelvin dengan cara ditambahkan 273, sehingga suhunya atau nilai T yang akan digunakan adalah 300 Kelvin. Nah, untuk menghitung nilai P atau tekanan osmotiknya, tinggal kita masukkan molaritasnya yang sudah dihitung 0,1 mol per liter dikali dengan tetapan gas ideal 0,082 satuannya liter atm per mol Kelvin dikali dengan nilai T yaitu 300 Kelvin. Maka tekanan osmotiknya sama dengan 2,46 satuannya mol dengan mol tercoret habis, liter dan liter habis, Kelvin dan Kelvin habis, tersisa atm. Maka nilai tekanan osmotik atau nilai P-nya adalah 2,46 atmosfer. Pada soal nomor 6 yang ditanya adalah manakah larutan yang isotonis? Dengan larutan 6 gram urea yang MR-nya 60 di dalam 500 ml larutan. Untuk menghitung tekanan osmotiknya, kita menggunakan rumus P sama dengan M dikali R dikali dengan T. Jika larutan elektrolit, maka tambahkan faktor Van Hoff yang dilebakkan dengan I. Pertama-tama kita menghitung tekanan osmotik dari larutan pembanding yang ada di soal.
yaitu 6 gram urea dalam 500 ml larutan. Nilai molaritasnya dapat dihitung menggunakan rumus M sama dengan massa per mR, yaitu 6 gram urea per mR urea 60 gram per mol dikali 1000 per volume larutan, yaitu 500 ml, sehingga nilai molaritasnya adalah 6 dibagi 60 sama dengan 0,1 gram dengan gram habis tersisa mol dikali 1000 dibagi 500 sama dengan 2 liter berubah ke mililiter, sehingga molaritasnya adalah 0,2 mol per liter. Untuk menghitung nilai P sama dengan mR kali dengan T. Untuk mempercepat perhitungan nilai P, maka kita hanya membandingkan nilai molaritas saja, karena nilai R atau tetapan gas dianggap sama dan suhu juga dianggap sama untuk semua larutan. Maka untuk menghitung nilai P sama dengan molaritas yang telah dihitung, yaitu 0,2 mol molaritas dikali R dikali dengan T. Ini adalah tekanan osmotik dari larutan yang ada di soal atau larutan pembanding. Kemudian kita mencari tekanan osmotik dari masing-masing larutan A, B, C, D, dan E. Untuk larutan A, NaCl 0,1 konsentrasinya, maka NaCl mengion menjadi Na+ dan Cl-, sehingga nilai N-nya adalah 2 dan derajat ionisasinya adalah 1, sehingga faktor Van Hoff-nya dihitung dengan cara I sama dengan 1 plus nilai N dari NaCl adalah 2 min 1 dikali dengan derajat ionisasinya adalah dianggap 1, maka nilai I-nya adalah 2, sehingga nilai P pada larutan A sama dengan 0,1 molaritas dikali dengan R dikali T dikali dengan faktor Van Hoff-nya, yaitu 2, sama dengan 0,2 molaritas dikali R dikali dengan T. Pada larutan B, glukosa 0,1 M, karena merupakan larutan non-elektrolit, maka tidak ditambahkan nilai I atau faktor Van Hoff-nya. Maka untuk menghitung nilai P sama dengan konsentrasinya 0,1 molaritas dikali dengan R dikali dengan T. Pada larutan C, BaCl2 0,1 M, BaCl2 jika diionkan menjadi Ba2+ dan 2Cl-, sehingga nilai N-nya sama dengan 3 dan derajat ionisasinya dianggap adalah 1, sehingga faktor Van Hoff-nya dapat dihitung 1 plus nilai N dari BaCl2 adalah 3 dikurang 1 dikali alfa, yaitu dianggap adalah 1, maka nilai I-nya adalah 3, sehingga tekanan osmotiknya bisa dihitung dengan I sama dengan 0,1 molaritas dikali R dikali T dikali faktor Van Hoff-nya 3 sama dengan 0,3 molaritas RT. Pada larutan D, gula 0,1 molaritas. Gula merupakan larutan non-elektrolit, sehingga pada rumus tekanan osmotik tidak menggunakan faktor Van Hoff atau nilai I, sehingga untuk menghitung tekanan osmotiknya P sama dengan konsentrasinya 0,1 molaritas dikali R dikali dengan T. Untuk
Untuk larutan E, CH3COOH diionkan di dalam air menjadi CH3COO- plus H+, sehingga nilai N-nya adalah 2, dan derajat ionisasinya karena CH3COOH termasuk dalam asam lemah sehingga derajat ionisasinya dianggap 50% atau 0,5, sehingga faktor Van Hoff-nya dapat dihitung dengan 1 plus nilai N dari CH3COOH adalah 2 min 1 dikali derajat ionisasinya 0,5, sehingga faktor Van Hoff-nya adalah 1,5. Nilai Pi-nya pada larutan I sama dengan konsentrasi larutan 0,1 molaritas dikali R dikali T dan dikali faktor Van Hoff-nya 1,5, sehingga nilai Pi-nya adalah 0,15 molaritas RT. Untuk mencari larutan yang isotonis dengan larutan yang ada di soal atau larutan pembanding, yaitu 0,2 molaritas RT, karena yang ditanya adalah larutan yang isotonis dengan larutan yang ada di soal, maka yang dicari adalah larutan yang memiliki tekanan osmotiknya sama. Isotonis berarti tekanan osmotiknya sama, sehingga antara A, B, C, D, dan E yang termasuk dalam larutan isotonis dengan larutan yang ada di soal adalah larutan A, NaCl 0,1 molaritas dengan nilai tekanan osmotiknya yaitu 0,2 RT. Sekian video pembahasan soal kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.